warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemeranjaan 2, kembali lagi di YouTube channel Puskesmas Kemeranjaan 2. Untuk kali ini adalah sesi Pose Keren 2, yaitu podcast kesehatan Puskesmas Kemeranjaan 2 dengan saya Eftina dan rekan saya Dr. Mutia. Halo dok. Halo Mbak Eftina. Ya, sehat dok? Alhamdulillah. Ya, Dokter Mutia, untuk kali ini kita ambil tema tentang PTM ya dok ya. Betul. Yaitu penyakit tidak menular. Nah, apa sih dok penyakit tidak menular itu? Penyakit tidak menular itu artinya penyakit itu tidak ditularkan dari satu orang ke orang lain, dan biasanya dia berlangsung secara kronis atau dalam jangka waktu lama. Misalnya saya punya penyakit tidak menular, maka saya tidak bisa menularkan ke Mbak Eftina gitu, seperti itu. Oh ya, jadi penyakit yang tidak bisa ditularkan ya dok ya. Betul. Nah, untuk contoh penyakitnya itu ada apa aja ya dok? Penyakitnya itu ada banyak. Contohnya ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Contohnya ada stroke, pernah dengar ya? Penyakit ya. stroke, ada penyakit hipertensi, ada penyakit jantung, ada juga penyakit gagal ginjal. Selain itu ada penyakit gangguan endokrin, contohnya yaitu diabetes mellitus, lalu ada penyakit paru, PPOK. Seperti itu, banyak contoh dari penyakit tidak menular. Oh iya, ternyata contohnya cukup banyak ya dok ya. Iya. Nah, untuk besaran masalah dari penyakit tidak menular itu resikonya apa aja dok? Jadi di Indonesia sendiri untuk kesehatan kita sedang mengalami atau menangani triple burden. Artinya ada 3 masalah kesehatan di Indonesia. Yang masalah yang pertama ada new emerging disease. New emerging disease ini adalah contohnya penyakit COVID. Kemarin kan kita sampai saat ini ya masih ada COVID di mana-mana, itu salah satu masalah di Indonesia. Penyakit yang kedua itu ada penyakit menular. Contohnya ada penyakit TB atau flek, itu salah satu penyakit menular dan dia tipenya endemik di Indonesia. Yang ketiga ada penyakit tidak menular. Untuk penyakit tidak menular sendiri, menurut penelitian Mbak Evina dari tahun 1990-an sampai 2018 itu dari penelitian menunjukkan tren yang meningkat. Jadi semakin lama penyakit ini semakin banyak. Dimana untuk penyakit ini salah satunya menyumbang kematian terbanyak di Indonesia, yaitu stroke. Dia salah satu adalah peringkat 1 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Nomor 1 ada stroke. Ya. Nomor 2 itu ada penyakit jantung. Oh, jantung. Iya. Yang ketiga itu ada penyakit diabetes mellitus. Yang keempat itu TB, tuberkulosis. Itu satu yang menular ya. Oh ya, itu masih masuk menular ya dok ya. Ya, dan yang kelima itu ada PPOK, paru. Jadi dari 5 itu 4 penyakit tidak menular. Jadi memang sangat besar sekali masalahnya di Indonesia. Untuk di Puskesmas Kemeranjaan 2 di wilayah kita itu paling banyak adalah penyakit hipertensi. Oh, Yang hipertensi. kedua ada penyakit diabetes mellitus dan angkanya juga cukup banyak. Jadi memang Diabetes atau gula ya dok ya. masalahnya cukup besar juga di puskesmas kita, seperti itu. Oh ya, jadi kalau dulu itu di Indonesia penyebab kematian tertinggi itu karena penyakit menular, tapi Betul. kalau sekarang itu penyakit tidak menular ya dok ya. Iya. Terutama tadi ada stroke, Iya. kemudian ada apa lagi? Diabetes, Ada diabetes atau gula, kemudian ada Jantung. jantung, terus ada PPOK, dan yang terakhir yang keurutan keempat itu ada TB ya dok ya. Itu hanya satu ya dok ya yang penyakit menularnya ya, tapi yang keempatnya itu adalah penyakit tidak menular ya. ya betul. Ya. Nah, apa sih hal-hal beresiko yang dapat memicu penyakit-penyakit tidak menular itu dok? Nah, kita perlu tahu nih faktor resikonya atau yang beresiko apa aja nih dok. Yang beresiko membuat kita mempunyai penyakit tidak menular. Ada 2, dibagi 2. Yang pertama itu yang tidak bisa kita ubah faktor resikonya. Contohnya yaitu riwayat keluarga. Jadi kalau kita mempunyai keluarga yang mempunyai riwayat sakit jantung atau sakit kelainan pembuluh darah, kita secara otomatis beresiko 2 kali lebih besar dibanding orang yang tidak mempunyai riwayat tersebut. Yang kedua ada usia. Ketika bertambah tua,
Dari menurut penelitian itu ada usia 40 tahun ke atas dia lebih berisiko dibanding usia yang lebih muda. Yang ketiga itu adalah jenis kelamin laki-laki. Biasanya laki-laki lebih banyak, tapi ketika perempuan itu sudah menopause, dia mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini karena pengaruh hormonal. Tapi jangan khawatir, ada nih faktor-faktor resiko yang bisa kita ubah. Jadi kan tadi yang tidak bisa kita ubah ya, mau bagaimana ya? Kalau yang ini bisa kita ubah. Yang pertama ada hipertensi. Jadi tensinya tinggi. Ini kita bisa mencegahnya. Gimana caranya? Yang pertama ada aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya faktor resikonya adalah kurang aktivitas fisik, maka kita harus beraktivitas fisik. Aktivitas fisik ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika kita beraktivitas fisik, maka pembuluh darah di tubuh kita itu dia membuka, melebar. Jadi otomatis darah itu alirannya lebih baik ya, jantung pompanya juga lebih baik, dia menurunkan resiko terkena penyakit tidak menular. Yang kedua yang faktor resiko lainnya itu ada dislipidemia. Dislipidemia artinya ada metabolisme lemak yang abnormal. Contohnya kolesterol. Pernah dengar ya, kolesterol yang tinggi, ada juga HDL, LDL dan trigliserid. Kalau HDL itu yang lemak baik, kalau LDL trigliserid dan kolesterol itu yang lemak jahat. Ketika dia tinggi di dalam tubuh, dia bisa menumpuk di pembuluh darah. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan di pembuluh darah, dia otomatis akan menyumbatkan, jadi bisa membuat kita terkena penyakit misalnya jantung, serangan jantung, kena stroke juga bisa. Lalu ada faktor risiko lain, obesitas. Obesitas ini mirip karena kalau obesitas itu otomatis kan lemaknya banyak ya. Iya. Kebanyakan itu di perut biasanya. Nah, lemak yang banyak ini juga bisa menimbun di pembuluh darah sama seperti dengan dislipidemia. Jadi itu juga salah satu yang faktor yang membuat kita bisa terkena penyakit tidak menular. Lalu ada pola makan yang tidak sehat dan seimbang. Contohnya misalnya kita banyak jajan-jajanan nggak sehat ya dok. Betul, manis-manis, junk food. Sekarang kan banyak makanan yang nggak sehat tapi ternyata enak ya. Gorengan ya. Jadi itu memang harus dihindari ya teman-teman. Iya betul. Lalu ada faktor resiko lain, itu konsumsi alkohol. Itu sebaiknya juga jangan, mari kita hindari. Lalu yang terakhir ini ada stres. Ya, kaum muda ini Mbak Evina, kita suka stres, galau, itu juga ternyata secara tidak langsung dia mampu meningkatkan resiko terkena penyakit tidak menular. Apalagi anak-anak zaman sekarang galaunya karena apa? Karena percintaan. Nah, ya, jadi ternyata untuk faktor resikonya itu ada dua ya dok ya, yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Nah, untuk kita para kaum muda ya terutama ya dok ya, sedini mungkin sudah harus bisa mencegah. betul. Mencegah dari faktor yang bisa dirubah tadi. Yang tadinya nggak suka olahraga ya, mungkin sekarang sudah mulai latihan olahraga, mulai aktivitas fisik ya dok ya, jalan kaki di depan rumah pagi-pagi 30 menit ya. Ada yang namanya cerdik Mbak. Oh iya, terus ada lagi cerdik ya. Cerdik apa itu dok? apa aja nih? Nah, cerdik ini singkatannya lucu ya. Cerdik. Ya, cerdik itu 1C. Cek kesehatan secara berkala. Jadi 1 bulan sekali, mari kita semua cek kesehatan kita. Mau di puskesmas, mau di posbindu terdekat atau pelayanan kesehatan lainnya, apa aja yang dicek? Ada cek tensi, cek tinggi badan, berat badan, itu untuk mengukur indeks massa tubuh untuk mengetahui apakah kita obesitas atau tidak. Lalu pemeriksaan gula untuk mengetahui apa kita terkena diabetes atau tidak. Itu cek kesehatan secara berkala. Lalu enyahkan asap rokok. Nah, buat yang suka ngerokok, mari kita enyahkan. Jadi jangan dicoba rokoknya. Kalau misalnya sudah mengkonsumsi, dikurangi atau bahkan dieliminasi. Dan yang kita sebagai yang tidak merokok, kalau ada orang yang merokok sebaiknya jangan didekati gitu. Kita juga harus menjauhi asap rokok. Betul. Yang ketiga adalah R.
rajin aktivitas fisik. Ini yang tadi Mbak Eftina bilang Oh ya. iya, Jadi kita sebaiknya olahraga. Olahraganya berapa kali, Dok? Bisa 3 sampai 5 kali seminggu, 10 sampai 30 menit. Nah, itu sebaiknya rutin. Lalu yang keempat ada D, diet sehat dan kalori seimbang. Jadi kalau kita makan satu piring itu biasanya gimana ya? Biasanya itu satu piring ya nasi sama nasi lauk. mundung ya. Ya, nasi mundung sama Iya, lauk. sama lauk. Nah, harusnya itu kita bagi. Jadi ini piring kita bagi dua, kanan dan kiri. Yang kanan itu 2/3-nya itu adalah sayur-sayur, sepertiganya buah. Yang kiri 2/3-nya makanan pokok, misalnya mau nasi boleh atau kentang juga bisa. Sepertiganya itu adalah lauk pauk, misalnya telur, tempe, ayam. Nah, jadi satu piring itu ada sayur, ada buah, ada lauk, ada makanan pokok atau nasi. Itu yang sehat seimbang. Nah, kan biasanya kadang kita itu makan nasinya sudah 3/4 sendiri. Iya. Terus lauknya mie, Dok. Kadang Lauk. itu anak kos-kosan nih. Makan nasi pakai mie katanya Nah. biar kenyang. Itu gimana, Dok? Itu berarti semuanya kan makanan pokok ya, Iya. karbo semua itu. Karbo semua. Nah, iya, tidak sehat. Iya. Lalu yang kelima ya, berarti kelima adalah I, istirahat yang cukup. Nah, ini sebaiknya kita istirahat tidur itu 7 sampai 8 jam setiap hari. Tapi banyak ya yang begadang itu, ngegame mungkin ya. game itu jangan terlalu Scroll sering. Shopee. Iya, Ya. betul. Lalu yang terakhir Kak, kelola stres. Jadi kembali lagi untuk yang banyak pikiran, mungkin mari kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin dengan beribadah, berelaksasi, meditasi juga bisa. Itu cerdik, CERDIK gitu. Ya, jadi untuk penyakit tidak menular itu bisa dicegah dengan cerdik ya. Untuk faktor resiko yang tadi yang dapat dirubah ya. Betul. Nah, Dok, kan tadi ternyata di Puskesmas Kemeranjani 2 itu kasusnya ada lumayan ya, Dok ya. Kalau untuk hipertensi dan diabetes atau gulanya nih. Iya. Nah, ada nggak sih dari Puskesmas Kemeranjani 2 itu program pelayanan apa kira-kira untuk mengatasi penyakit tidak menular ini, Dok? Nah, ada banget Mbak Eftina. Wah, apa itu? Puskesmas Kemeranjani 2 ini punya inovasi, namanya Rabu Kencan PTM. Wah, Rabu Kencan PTM ya. Jadi nggak hanya kencan dengan pacar ya, Iya. tapi kencan dengan PTM juga. PTM. Harinya hari Rabu. Harinya hari Rabu. Di ya. Puskesmas Kemeranjani 2. Ini kegiatannya apa aja Mbak Efna? Jadi waktu datang kita akan di screening faktor resiko, apa ada faktor resikonya atau tidak. Lalu kita dilakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kita dicek tensi juga, ada pemeriksaan gula gratis juga Mbak. Wah, ya, untuk lumayan itu. warga di wilayah kerja Puskesmas Kemeranjani 2 dengan syarat usia 15 sampai 60 tahun. Dia bisa gratis, jadi langsung aja datang Puskesmas Kemeranjani 2. Nanti kalau sudah selesai, kita akan konsultasi langsung dengan dokternya. Boleh nih, mau tanya apa aja boleh langsung. Iya, Gitu. nanti bisa ketemu sama dokter Oh iya, Mutia boleh, ya. bisa, yuk. Jadi ternyata nih teman-teman, di Puskesmas Kemeranjani 2 itu ada program baru namanya Rabu Kencan PTM. Jadi ada setiap hari Rabu itu ada sosialisasi, kemudian tadi ada apa? Pemeriksaan, ada screening, pemeriksaan gula gratis, kemudian bisa nanti langsung konsultasi juga dengan dokter ya. Jadi monggo silakan buat sahabat Kemeranjani 2 nih harus aware kesehatan dari sekarang ya, bisa datang ke Puskesmas Kemeranjani 2 setiap hari Rabu ya, Dok Iya, ya. betul. Ya. Nah, jadi pasti teman-teman di sini pada kepo nih, kenapa sih kita harus memeriksakan kesehatan sejak dini nih, Dok? Iya, iya. Kan harus tadi terutama yang masih Cek muda kesehatan. nih ya, terutama yang masih muda harus aware kesehatan, terus sebisa mungkin datang juga nih ke Puskesmas Kemeranjani 2 setiap hari Rabu. Itu kenapa, Dok? Alasannya apa? Nah, ini ada penelitian menarik di tahun 2018. Ada penelitian bahwa dari 10 orang yang terkena penyakit tidak menular, hanya 3 yang sadar dia punya
penyakit tidak menular. Jadi yang 7 itu dia tidak sadar gitu. Kenapa bisa tidak sadar? Karena penyakit tidak menular itu gejala awalnya biasanya tidak ada gejalanya. Misalnya punya sakit hipertensi, gejala awalnya dia tidak ada gejalanya. Tahu-tahu parah ya dok ya? Tahu bisa sudah sampai komplikasi ke jantung, stroke. Nah, kebanyakan bisa kita tahu itu saat komplikasi terjadi. Nah, untuk itu nih, mumpung belum terjadi, itu sangat penting kita untuk mengetahui status kesehatan kita dengan screening penyakit tidak menular secara berkala 1 bulan sekali. Jadi kita bisa aware tentang status kesehatan kita. Kalau misalnya memang ternyata terdeteksi dari awal berarti kan gejalanya juga masih awal ya. Berarti penanganannya juga akan lebih baik, prognosisnya lebih baik, dan insya Allah tidak sampai ke penyakit yang komplikasi dan berbahaya seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali Mbak Evina. Ya, jadi teman-teman, ternyata yang datang ke puskesmas itu tidak hanya yang sakit ya dok ya, betul. Yang sehat, yang masih muda juga boleh nih datang ke puskesmas ya. Bisa datang di hari Rabu ya dok ya. Bisa datang ke Rabu Kencan PTM, terutama buat anak muda yang mungkin punya riwayat dari keluarganya mungkin ya dok ya. Tadi kan ada disebutkan sama dokter Mutia ya, ternyata bisa mempengaruhi penurunan dari faktor penyakit tidak menular itu ya dok ya. Ya, jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang, untuk warga wilayah Puskesmas Kemeranjaan 2, ayo kita mulai aware untuk kesehatan kita sendiri, dimulai dari sekarang ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi, penyakit tidak menular itu bisa dicegah dengan cerdik ya. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Nah, terima kasih untuk Dokter Mutia atas informasinya yang telah disampaikan ya mengenai penyakit tidak menular. Ketemu lagi dengan di sesi pose keren 2 selanjutnya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.